haplogrup DNA-nya adalah G, itu pun tidak jadi masalah bagi kita. Itu kan terkait dengan asal-usul DNA. Saya juga tidak bisa menampik kemungkinan, boleh jadi entah asal-usul saya dulu siapa. Jangan-jangan haplogrup saya juga G misalnya kan. Seandainya saya tes DNA. Tapi yang jelas hari ini secara ilmiah, berdasarkan ilmu genetika, ketika orang punya gen yang tidak sesuai dengan garis keturunan Bani Ibrahim atau Bani Ismail atau Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muthalib, sederhananya tidak sesuai dengan garis keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jangan sekali-kali mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Jangan menyambungkan nasabnya kepada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya ini sederhana sebetulnya terkait dengan klan Ba'alwi. Antum itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini masalahnya. Dan pengakuan antum itu di berbagai macam ruang publik, di mana-mana. Dan bukan hanya berbicara di ruang publik sebagai Ani adalah cucu Rasulullah, dalam darah Ani mengalir darah Nabi, tapi juga kemudian jejak digitalnya bisa ditemukan di mana saja. Karena ini zaman modern, ada recordnya, ada rekamannya. Nah tentunya memang adalah kewajiban kita semua sebagai sesama umat Islam untuk bertanya kembali, apa buktinya kalau antum itu adalah keturunan Nabi? Nggak boleh membiarkan begitu saja. Kembali seperti tes DNA yang telah dilakukan oleh Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi, ini kan sebetulnya upaya mempertanyakan ulang, apakah saya bisa membangun klaim kalau saya ini keturunan Nabi? Maksudnya kan sedemikian rupa. Nah mestinya anak-anak Ba'alwi hari ini pun bertanya kepada orang tuanya, ayah, abi, abah, kita ini bertahun-tahun lamanya diajari sebagai cucu Nabi. Tetapi bolehkah kita bertanya ulang, benarkah kita ini sebagai cucu Nabi? Ketika sudah ada hujah dan dalil berdasarkan kitab nasab tidak terbukti, kemudian berdasarkan tes DNA juga jauh tidak sesuai dengan DNA Nabi, maka dengan penuh mawas diri dan kesadaran wajib berhenti mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Dan kita sebagai sesama umat Islam punya tanggung jawab untuk menghentikan ini semua. Dan ini penting sebagai pertanggungjawaban keilmuan. Untuk para kiai, para ulama tidak boleh berdiam diri saja. Apalagi memang sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini menunjukkan karakteristik perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya diantaranya satu, mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya. Ini fakta loh. Semua mereka itu kan merasa lebih tinggi derajatnya daripada kita semua. Kita nggak bisa berteman dengan orang yang merasa punya kelas, kasta yang lebih istimewa daripada kita, nggak bisa. Ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sering menyebar cerita-cerita khurafat yang sama sekali tidak masuk akal dan melanggar syariat. Karena mengapa? Semua cerita khurafat ketika sudah mendobrak syariat itu merusak agama. Jadi nggak boleh kemudian dibangun dengan perspektif ma'rifat. Ma'rifat itu tidak juga bertentangan dengan syariat. Kemudian yang berikutnya, sebagian mereka suka mendawir, mengeksploitasi umat, minta-minta dan memperkaya diri, mengatasnamakan sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mereka petantang-petenteng, merasa menjadi majikan dan seperti preman. Tidak jarang kita melihat orang-orang kemudian dipersekusi dan kemudian dianiaya. Kita sangat ingin membalas kelakuan seperti ini, tapi kemudian kita jadi melanggar hukum ketika kita membalas. Seakan-akan mereka ada di puncak kebenaran. Greget banget tuh melihat ketika orang-orang pribumi ini gebukin sama mereka, dipersekusi oleh Muhyiddin. Greget banget rasanya. Nah mengapa kroco-kroco Muhyiddin itu berani melakukan itu semua? Karena mereka sudah terdoktrin, mereka membela cucu Nabi. Artinya memang sudah ada semacam korupsi nilai-nilai spiritualisme dengan sebuah klaim sebagai cucu Nabi yang akan menghancurkan peradaban ini. Ini nggak boleh dibiarkan.
Coba buka kesadaran dan hati pikiran